Halo teman setia Ragam Info di mana saja berada. Kali ini saya akan memasak itu oseng tahu kacang panjang bumbu kuning. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan di sini sayur kacang panjang. Nah, ini untuk sayur kacang panjangnya saya membeli hanya 200 gram. Selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu tahu. Untuk tahu hanya 3 buah saja. Nah, teman setia Ragam Info di mana saja berada, ini untuk tahu dan kacang panjangnya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya. Di sini saya akan potong seperti ini saja. Untuk tahunya mungkin kamu ingin potong segitiga, silahkan. Tapi di sini saya potong seperti ini saja. Potong memanjang seperti ini. Kalau kamu ingin potong segitiga, potong dadu, silahkan ya. Baik. Begitu juga yang lainnya ya. Kita potong sesuai selera aja. Di sini saya sengaja nggak pakai talenan, lagian cuma sedikit kok. Hanya 3 buah saja ya. Ini tinggal satu lagi. Nah, untuk jenis tahunya terserah, jenis apa saja bisa. Saya membeli yang udah di dalam kemasan plastik, isinya 10 dan tahunya lebih lembut gitu. Oke, kita potong seperti ini. Nah, udah kan? Seperti ini. Selanjutnya ini untuk sayur kacang panjangnya juga akan saya potong-potong. Baik. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk sayur kacang panjangnya udah saya iris-iris atau kita potong-potong. Untuk irisannya saya sengaja irisannya serong seperti ini. Kurang lebih 2 cm. Kalau kamu mungkin ingin dipatah-patahkan biasa aja gitu ya. Tidak diiris serong juga tidak masalah. Itu sesuai selera kalian semua. Nah, sekarang ini akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk sayur kacang panjangnya dan tahunya ya. Tentunya ini untuk sayur kacang panjangnya udah saya cuci tadi. Baik, sekarang saya akan siapkan bahan bumbu apa saja untuk membuat masakan ini enak banget. Oke, ini dia. Nah, teman setia Ragam Info, di sini untuk bahan bumbunya saya menggunakan 7 siung bawang merah. Lalu di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih, ini yang ukuran besar. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan 1 cm jahe yang ukuran kecil ya untuk jahenya. Di sini juga saya menggunakan kemiri, untuk kemiri 4 buah gitu yang bulat. Nah, karena kita tentunya masak kuning, nah pasti kita gunakan kunyit. Untuk kunyitnya cari yang tua gitu ya. Ini ukurannya 2 cm kurang lebih. Selanjutnya di sini saya menggunakan 4 buah cabai merah. Nah, teman setia Ragam Info, saya nanti akan menggunakan merica bubuk. Kalau kamu ada merica yang butiran, tidak masalah. Gunakan aja merica butiran ya. Nah, untuk bahannya ini akan saya blender ya. Yang kita blender di sini yaitu bawang merah, lalu bawang putih, jahe. Nah, ini kunyit sama kemiri. Nah, kunyit dan kemiri ini kan biasanya kalau kita mau blender itu sering ini ya, sering nggak halus. Jadi pada saat mau ngeblendernya itu kita iris-iris saja ya, iris-iris tipis gitu ini. Baik, begitu juga dengan kunyitnya. Tapi kalau kamu punya alat blenderan yang sangat bagus banget, nggak perlu ya kita masukkan aja langsung blender. Baik, sekarang saya akan haluskan terlebih dahulu bahan yang saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk ini cabai merah akan saya iris-iris. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk bahan bumbu yang udah saya blender ya. Selanjutnya ini untuk cabai merah, saya akan iris-iris saja. Oke. Nah, teman setia Ragam Info, ini untuk bahan bumbunya, cabai merahnya udah saya iris-iris ya. Oh ya, teman setia Ragam Info, tadi pada saat memblender saya berbarengan dengan bahan tadi ya. Lalu saya campurkan aja ini 1/4 sendok makan merica bubuk. Baik. Nah, pada masakan ini nanti saya akan menggunakan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Untuk masalah mereknya terserah merek apa saja bisa.
Selanjutnya di sini nanti saya akan tambahkan garam halus apabila memang diperlukan ya. Selanjutnya juga gula pasir. Sekarang kita akan ke tahap untuk memasak bagaimana saya akan membuat masakan ini enak banget. Oke, mari kita ke kompor. Teman setia Ragam Info, di sini saya panaskan minyak sayur ya. Oke, kita tunggu minyak sayurnya panas. Nah, minyak sayurnya udah panas. Selanjutnya di sini kita goreng ini ya, tahu. Oke, kita tentu masak untuk tahunya ini matang ya. Baik. Baik teman setia Ragam Info, ini untuk tahunya udah matang ya. Sudah seperti ini. Ini saya akan sisihkan terlebih dahulu. Oke, saya matikan kompor, kita sisihkan ya. Nah, minyak sayurnya masih kita gunakan untuk masak menumis bumbunya. Tentunya kalau kebanyakan kita kurangi. Baik, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Baik, teman setia Ragam Info, ini untuk minyak sayurnya udah saya kurangi ya. Kita masak sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita tumis ini bahan bumbu yang kita blender tadi. Ini kita tumis hingga mengeluarkan aroma wangi atau bahan bumbunya matang ya. Oke, kita aduk rata terus. Oke teman setia Ragam Info, ini untuk bahan bumbunya udah matang ya. Selanjutnya kita masukkan ini sayur kacang panjang yang udah kita potong-potong tadi. Kita masukkan. Nah, setelah ini sayur kacang panjang yang kita masukkan, lalu irisan cabai merah juga kita masukkan. Baik, ini kita aduk rata. Untuk selanjutnya kita tambahkan yaitu air. Ini di sisa-sisa blender ini masih ada ya air bahan bumbunya, kita tambahkan saja air. Untuk airnya secukupnya saja. Di sini saya gunakan airnya 200 ml. Nah, ini kita masak tentunya untuk sayur kacang panjangnya matang ya. Baik, kita tunggu hingga matang sayur kacang panjangnya. Nah teman setia Ragam Info, ini untuk airnya udah mendidih dan sayur kacang panjangnya udah matang. Kalau kamu ingin lebih matang lagi sayur kacang panjangnya silahkan ya. Oke, selanjutnya kita masukkan ini tahu yang sudah kita goreng tadi ya. Kita aduk rata. Ini saya akan kecilkan lagi kompornya, jadi menggunakan api kompor sedang. Selanjutnya di sini saya masukkan bumbu kaldu rasa daging sapi. Oke, sepertinya saya tidak perlu menambahkan garam karena biasanya kalau yang rasa daging sapi ini biasanya udah rasa asinnya udah pas gitu ya. Tapi kita nanti tetap cicip rasa. Nah, di sini saya akan tambahkan gula pasir. Gula pasirnya ini setengah sendok makan. Oke, kita aduk rata, nanti saya akan cicip rasa ya. Nah, kalau kamu masaknya ingin ada kuahnya silahkan. Kalau saya sih kuahnya sedikit banget gitu, sengaja gitu ya, dimasak kering seperti ini. Oke, ini akan saya cicip rasa. Untuk rasanya udah pas atau belum? Rasanya enak banget beneran. Untuk rasa asinnya udah pas, saya tidak tambahkan garam halus. Tapi kalau kamu mungkin ingin ditambahkan garam halus lagi, silahkan. Untuk masalah rasa itu setiap lidah orang berbeda-beda. Sekarang saya matikan kompor. Nah, sekarang juga saya akan letakkan di wadah piring saji. Baik. Nah, teman setia Ragam Info, saya siap letakkan di wadah piring saji. Ini enak banget. Oke, ini termasuk masakan yang boleh dikatakan murah meriah ya. Cocok untuk kamu yang masak di akhir bulan, anak kos, sangat cocok sekali. Oke,
Teman setia Ragam Info di mana saja berada, cara memasak oseng tahu kacang panjang, bumbu kuning sudah saya perlihatkan. Ini enak banget dan cara memasaknya juga mudah banget ya. Baik teman setia Ragam Info di mana saja berada, selamat masak ya.